warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara kita akan berjalan-jalan. Hari ini kita akan jalan-jalan kemana? Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke Wana Wisata Coban Rondo. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk, nah kita harus beli tiket dulu ya. Beli tiketnya adalah di mana ya? Nah, di sana. Yuk kita beli tiket dulu ya. Nah, ini adalah tempat loketnya untuk kita beli tiket untuk bisa masuk ke Taman Wisata Coban Rondo. Nah, Bu Vida sudah dapat tiketnya anak-anak. Sekarang kita harus cek suhu dulu karena sekarang ini adalah pandemi, sehingga kita harus dicek dulu ya sebelum masuk ya. Oke, sudah, berarti kita segera masuk. Yuk. Nah, anak-anak, Bu Vida sudah sampai nih di area Coban Rondo. Nah, kita sudah ada di beberapa wahana yang ada di Coban Rondo. Nah, apa saja wahana yang ada di sini? Yuk kita lihat yuk. Nah, di sana nanti kalian akan menemukan beberapa wahana yang ada di Coban Rondo. Antara lain ada taman labirin, kemudian ada panahan, ada syuting target,
kemudian ada bersepeda. Nah, di sini tempatnya, jadi anak-anak tidak hanya menikmati air terjunnya, tapi bisa ke permainan beberapa wahana yang ada di Coban Rondo. Yuk kita ke sana agar semuanya bisa mengikuti. Yuk semangat semuanya! Nah, anak-anak, Bu Fida sudah sampai di Taman Labirin. Nah, itu ada tulisannya Taman Labirin. Nah, apa sih Taman Labirin itu? Yuk kita lihat yuk bagaimana tempatnya biar anak-anak tahu. Yuk. Nah, ketika kita masuk, kita harus cek lagi anak-anak. Tadi di sana sudah. Nah, sekarang di sini kita harus cek lagi ya. Oh, cuci tangan ternyata. Nah, harus cuci tangan ya, biar bersih. Wow. Nah, di sini kita lihat ada tulisan tentukan jalan Anda. Berarti kita mulai dari sini, targetnya kita nanti akan jalan sampai kita akan menemukan pancuran. Gimana? Siap? Yuk semuanya yuk ikuti Bu Fida. Wow, nggak ada jalan anak-anak, ternyata buntu. Yuk lagi yuk. Nah, di kanan kiri, kita lihat kanan kiri adalah seperti ini anak-anak ya. Wow, jalannya berkelok-kelok. Menakutkan. Kemana ini? Nah, anak-anak, sepertinya Bu Fida tersesat nih ya. Yuk kita terus semangat, kita cari sampai kita akan menemukan pancuran. Ya, kita belok sini. Tuh kan, suara pancurannya sudah dekat anak-anak. Ada di sebelah sana. Yeay, ternyata pancurannya sudah ketemu. Nah, ini anak-anak, kita sudah menemukan pancuran. Ternyata pancurannya ada di sini. Nah, kita bisa berfoto dulu kalau anak-anak mau berfoto ya. Kita duduk. Capek ternyata. Setelah berputar-putar ya. Nah, akhirnya kita menemukan sebuah pancuran. Nah, ini namanya Taman Labirin anak-anak. Jadi kalian kalau ke Coban Rondo, kalian bisa ke Taman Labirin untuk menguji perjalanan yang sangat menyesatkan ya. Oke, setelah itu kita akan menuju ke Panahan ya. Yuk. Kita akan, kita kemana nih keluarnya anak-anak? Kita akan kembali lagi ya. Yuk kita kembali cari pintu keluar. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di pintu keluar ya. Ternyata kita setelah berputar-putar lama, akhirnya Bu Fida menemukan pintu keluar. Sekarang kita sudah ada di pintu keluarnya anak-anak ya. Setelah ini kita akan cari wahana selanjutnya. Kita akan ke Panahan ya. Anak-anak, sebelum kita keluar, nah di sini ada tempat ya, kita akan naik tangga ke atas ya. Untuk apa? Ini adalah spot foto, jadi anak-anak bisa melihat Taman Labirin dari atas sehingga bisa melihat keseluruhan ya. Nah, coba yuk kita ke atas. Ada apa sih di atas?
Nah, Bu Fida akan naik nih. Wah, tinggi sekali, nak. Hati-hati ya. Hati-hati karena tinggi dan licin. Jadi kita harus berhati-hati pegangan tangan kanan dan kiri. Gak apa-apa, nanti kita cuci tangan ya. Nah, Bu Fida sudah sampai di sini. Wah, lihat anak-anak. Kita bisa melihat Taman Labirin dari atas. Nah, itu kelihatan ya. Ada tulisan Coban Rondo. Nah, kita bisa melihat ini adalah Taman Labirin yang tadi Bu Fida tersesat di sini. Nah, di tengah-tengah itu terlihat air mancurnya ya, nak ya. Air mancur yang tadi target, merupakan target dari berpetualang di Taman Labirin. Selanjutnya, Bu Fida akan naik tangga lagi ya. Kita akan naik tangga untuk melihat lebih jauh dari atas. Yuk, ada apa yuk di atas yuk. Nah, ini tangganya lebih licin lagi, nak. Tangganya lebih kecil. Jadi kita harus hati-hati naiknya. Kita pegangan ya. Hati-hati jatuh. Nah, Bu Fida sudah sampai di puncak. Wah, ternyata lebih indah kalau kita lihat Taman Labirin dari atas. Nah, di sini anak-anak bisa berfoto-foto ya. Sehingga anak-anak bisa melihat secara langsung begitu indahnya Taman Labirin kalau dilihat dari atas puncak seperti ini. Nah, ini sambil bisa menikmati pemandangan alam di sini. Wah, indah sekali ya. Oke. Nah, itu kelihatan. Jadi anak-anak bisa foto juga. Itu ada spot foto seperti I love you ya. Itu anak-anak bisa foto di sana sama keluarga bisa. Nah, itu lihat ada anak kecil. Ada anak kecil yang sebelah sana. Nah, mereka juga sepertinya sama ya, berfoto. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup? Nah, setelah ini kita akan turun, kita akan cari wahana selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, karena kita belum sampai di air terjunnya. Yuk, kita turun ya. Bu Fida takut nih, turunnya licin sekali. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita akan ke Panahan ya. Ternyata Panahan itu tempatnya tidak jauh dari air mancur yang tadi ya, dari Taman Labirin. Nah, ini sudah ada panahnya. Kalau mau ke Panahan berarti kita harus ke sana. Arahnya harus ke kanan ya. Oke, kita sekarang ke Panahan dulu. Yuk semuanya, tetap semangat. Sabilillah, we love SDIS, sukses. Nah, kita sudah berada di wahana Panahan. Nah, ada apa saja sih di sini dan kita mau ngapain di sini? Yuk, semuanya ikuti Bu Fida. Nah, ini anak-anak, silakan melihat. Nah, di sini ya, ada penjualan tiket Panahan dan syuting target hanya dilayani di loket wahana. Jadi anak-anak bisa membeli loket ya, membeli loket, maaf ya, salah ya, membeli tiket maksudnya ya. Membeli tiket di sini dulu untuk anak-anak bisa ke tempat wahana Panahan ya. Nah, sekarang Bu Fida akan memanah. Bu Fida juga sebenarnya nggak jago mana sih ya, tapi okelah kita coba. Ya, kita harus berani mencoba ya. Oke, nah dari sini tempatnya. Di sini sudah disediakan ya, nak. Sudah disediakan. Nah, ini sudah ada. Kemudian ada alatnya untuk memanah. Nah, bagaimana caranya? Wah, Bu Fida nggak bisa nih caranya bagaimana. Bu Fida akan minta tolong sama Bapak ya untuk mengajari Bu Fida memanah. Maklum ya, Bu Fida belum pernah memanah. Anak-anak, kalau kita tidak tahu caranya, di sini sudah ada petunjuknya. Nah, sudah disediakan bagaimana petunjuknya ya. Cara-cara memegang panah tradisional dilihat. Nah, yang pertama adalah di situ sudah ada gambarnya juga. Nah, yang pertama adalah kuda-kuda, kaki sejajar seperti gambar. Jadi kakinya harus sejajar.
Yang kedua, anak panah ditaruh di atas tangan kiri. Nah, lihat gambarnya, Nak. Di situ sudah ada gambarnya. Kemudian yang ketiga, belakang anak panah dijepit pakai 2 jari. Nah, gimana? Yuk kita praktek saja ya, biar anak-anak tidak penasaran. Ternyata tidak bisa. Lagi ya, sekali lagi. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Wow, nggak bisa ternyata anak meleset. Anak-anak sudah selesai, kita kembalikan. Nah, setelah itu kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan ke wahana mana lagi ya? Yang belum ya. Oh, kita ke shooting target. Apa sih itu ke shooting target? Yuk kita jalan-jalan lagi. Ikuti Bu Fida yuk. Lewat mana ini ya? Nah, ini kita sudah sampai. Nah, ternyata tempatnya adalah menjadi satu dengan wahana panahan. Nah, anak-anak, ini sudah disediakan tembak ya, sama ada peluru. Caranya kita masukkan dulu pelurunya, kita buka. Nah, ini tempatnya peluru. Kita masukkan pelurunya. Oke, sudah. Nah, di sana ada target anak-anak. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 target yang harus kita tembak sesuai dengan sasaran ya. Jadi caranya seperti ini. Kita pegang, kemudian ini. Nah, di sini sudah posisinya sudah on. Nah, Bu Fida mau targetnya yang tengah sana ya. Kira-kira bisa nyampe apa enggak ya? Coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana anak-anak? Lagi ya, sekali lagi. Hampir kena sasaran, tadi sudah meleset sedikit. Oke, lagi ya. Lagi. Wow, bisa ternyata kena. Yes, ya. Oke anak-anak, itu tadi adalah wahana apa tadi? Shooting target. Nah, ini ya. Dilihat di sini juga ada peraturan-peraturan ya. Jadi dilarang mengarahkan senjata ke orang, tidak boleh berbahaya. Jadi kita harus targetnya di sana, tidak boleh mengarahkan kemana-mana ya. Kemudian ini selalu menghadap ke sasaran. Jadi tidak boleh seperti ini, tidak boleh ya. Jadi harus menghadapnya ke sasaran yang akan kita tembak. Kemudian dilarang mengganggu teman yang sedang memegang marker, tidak boleh. Ini namanya marker ya. Namanya marker atau senjata. Oke, itu saja. Setelah ini kita akan jalan-jalan lagi. Kita belum ke air terjunnya loh ya. Setelah ini kita masih panjang ternyata wahananya. Sampai nanti kita akan ke air terjunnya ya. Semuanya masih semangat? Yuk semuanya jawab dulu ya. Kalau Bu Fida bilang stabilillah, semuanya bilang we love. Kalau Bu Fida bilang SDIS berarti sukses ya. 1, 2, 3, stabilillah, we love, SDIS, sukses ya. Sekarang kita menuju ke wahana selanjutnya.
setelah melakukan perjalanan panjang dari beberapa wahana tadi, sekarang Bu Vida sudah sampai di air terjun Coban Rondo. Nah, di belakang Bu Vida sudah kelihatan. Nah, ini ada Coban Rondo. Nah, sebentar lagi Bu Vida akan sampai ke air terjun Coban Rondo ya anak-anak ya. Nah, kalian masih semangat kan? Yuk sekarang ikuti Bu Vida, kita ke air terjun Coban Rondo ya. Nanti di sana Bu Vida akan bercerita asal usul Coban Rondo itu bagaimana sih, kok dinamakan air terjun Coban Rondo. Nah, yuk kita ikuti Bu Vida. Nah, anak-anak, Bu Vida nih sedang menuju ke air terjun Coban Rondo. Nah, lihat, ini sangat bagus anak-anak, bagus sekali. Nah, kita sudah sampai. Ada tulisan ya, Coban Rondo. Nah, kita sudah sampai di sini, di air terjun. Nah, Bu Vida akan mencari di mana letak air terjunnya. Nah, ini lihat anak-anak, nah, udah sampai sini. Oke, ikuti Bu Vida ya. Nah, anak-anak bisa melihat di kanan dan kirinya Bu Vida ini. Nah, wah, ini adalah hutan belantara anak-anak. Nah, udaranya sangat-sangat sejuk ya. Udaranya sangat dingin, sangat sejuk. Jadi kita kalau mau berwisata alam ya, kita sangat cocok pergi ke Coban Rondo. Nah, kita sudah dekat dengan air terjunnya anak-anak. Yuk semuanya semangat! Nah, anak-anak, itu sudah kelihatan. Wow, air terjunnya tinggi banget. Wow, lihat. Wow. Wow. Sudah sampai kita di air terjun. Nah, banget anak-anak ternyata. Nah, anak-anak, kali ini Bu Vida sudah sampai di air terjun Coban Rondo. Anak-anak bisa menyaksikan tuh, wow, tinggi banget air terjunnya. Bu Vida ngeri. Bu Vida mau mendekat, ini ngeri banget ya. Kita lihat itu di atas, dari ketinggian yang paling atas sampai dengan bawah. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, anak-anak, kenapa tempat ini sangat menarik dan direkomendasikan untuk dikunjungi saat liburan di Malang? Nah, karena tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa, penuh dengan nuansa alam ya, sehingga anak-anak dari sini bisa menikmati suasana alamnya yang luar biasa. Nah, Coban Rondo ini memiliki ketinggian sekitar 84 meter. Nah, sehingga membuat kawasan di sekitar air terjun ini memiliki hawa yang sejuk dan menyegarkan ya. Nah, coba anak-anak lihat. Nah, selain itu tempatnya juga merupakan bagian dari lereng Gunung Kawi yang juga membuatnya dikelilingi oleh belantara pegunungan yang eksotis. Nah, Coban Rondo ini mengalirkan air yang bersumber dari mata air Cemoro Dudo. Nah ya, makanya namanya Coban Rondo. Ternyata
ya. Airnya ini bersumber dari mata air Cemoro Dudo. Nah, debitnya lumayan besar nih, 90 liter per detik saat musim panas dan 150 liter per detik di saat musim hujan. Nah, selain itu Bu Fida akan menceritakan mitos. Nah, semuanya tahu kan, seperti ketika pelajaran bahasa Indonesia kita ada cerita rakyat. Nah, salah satu jenis cerita rakyat adalah mitos. Nah, mitos atau misteri. Nah, tempat ini juga ada misteri atau mitosnya anak-anak. Nah, Bu Fida akan menceritakan bagaimana kemunculan objek wisata Coban Rondo. Nah, mitosnya begini, oke? Semuanya disimak ya, bagaimana sih ceritanya. Oke, ceritanya adalah bermula dari Raden Baron Kusumo dan istrinya Dewi Anjarwati. Mereka sedang melakukan perjalanan ke Gunung Anjasmoro untuk menemui mertuanya. Nah, anak-anak, di tengah perjalanan mereka itu bertemu dengan Joko Lelono yang ternyata jatuh hati dengan kecantikan paras Dewi Anjarwati. Nah, karena tak ingin istrinya direbut oleh Joko Lelono, akhirnya Raden Baron Kusumo ini kemudian menyembunyikan istrinya di sekitar lokasi Coban Rondo. Wah, di mana ya? Nah, kita kurang tahu anak-anak di mana letak lokasi yang untuk tempat persembunyian istri dari Raden Baron. Nah, kemudian mereka melanjutkan pertarungan yang sangat sengit antara Raden Baron dengan Joko Lelono, sehingga akhirnya kedua lelaki ini tewas dan hanya menyisakan Dewi Anjarwati sendirian yang terus menanti kedatangan suaminya di lokasi Coban. Nah, tewasnya Raden Baron Kusumo membuat Dewi Anjarwati otomatis menjadi seorang janda. Nah, namun kemana perginya Dewi Anjarwati sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti. Yang pasti hanyalah keberadaan Coban Rondo yang ternyata namanya itu berasal dari kata coban dan rondo, ya, yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia berarti air terjun janda. Ya, jadi Coban Rondo adalah translate dari air terjun janda. Nah, seturut dengan kisah di atas, saat ini Coban Rondo juga sering muncul penampakan Dewi Anjarwati pada malam-malam tertentu. Nah, itu adalah kisah dari Coban Rondo. Nah, bagaimana? Nah, kalian semuanya bisa, ini recommended banget ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa berwisata bersama keluarga ke area Coban Rondo ini, apalagi ke air terjunnya. Wow, suasananya benar-benar dingin, sejuk, luar biasa ya. Jadi anak-anak bisa lihat di sebelah kirinya Bu Fida ini ada hutan belantara. Lihat tebingnya anak-anak, wow, tebingnya sangat tinggi, sangat curam sekali. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, apalagi saat kita berada di dekat air terjun. Jadi sangat licin dan anak-anak harus berhati-hati ya, tidak boleh sembarangan karena air yang terjun dari atas ke bawah itu sangat curam sekali. Jadi anak-anak harus berhati-hati ya. Baik anak-anak, kita pamit dulu. Bu Fida mau pamit nih karena Bu Fida mau segera kembali ke sekolah. Terima kasih, hari ini kita sudah semangat berjalan-jalan ke air terjun Coban Rondo. Sampai ketemu lagi di field trip berikutnya bersama Bu Fida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.